Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana kita menyusun strategi RAP, Rencana Aksi Perubahan, baik itu oleh PKP ataupun PKA. Saya menyebutnya dengan 5 langkah, ya, menyebutnya dengan 5 langkah menyusun strategi rencana aksi perubahan. Apa itu? Langkah pertama adalah seperti apa? Langkah pertama adalah silakan Bapak Ibu mengidentifikasi permasalahan unit kerja saudara sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang mulai berbaik-baik, bersenang-senang dengan unit kerjanya sendiri. Bagaimana cara melihat organisasi itu secara utuh. Silakan Bapak Ibu diidentifikasi. Karena bukan orang lain yang tahu permasalahan organisasi adalah kecuali Bapak Ibu sendiri. Ingat sesuai dengan tupoksinya. Sudah? Oke, kalau sudah kita melangkah ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah bagaimana tadi beberapa hal yang sudah teridentifikasi tersebut kita analisis. Analisa seperti apa? Jadi yang Ibu mendapatkan tadi identifikasinya ada berapa? Ada 5 atau ada 6. Sekarang analisis hasil identifikasi dengan menggunakan alat tapisan. Tidak usah diterangkan di sini alat tapisannya seperti apa, tapi bagaimana menggunakan alat tapisan tersebut. Sebagaimana pembelajaran yang sebelumnya bahwa untuk memilih masalah prioritas, nah untuk memilih masalah prioritas kita bisa menggunakan dengan analisis USG ataupun dengan skala Likert. Ya, silakan bebas saja Bapak Ibu untuk menggunakan apa saja. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya bagaimana langkah ketiga. Nah, ini langkah ketiga. Langkah ketiga itu adalah menyusun strategi pemecahan masalah. Seperti apa itu menyusun strategi pemecahan masalah? Bapak Ibu, masalah prioritas hasil analisis menjadi dasar untuk menyusun strategi menyelesaikan masalah. Ya, jadi inilah adalah solusi inovatif. Seperti apa menyusunnya? Baik, kita lihat. Ini ada sekedar contoh. Seperti apa bentuknya? Ini adalah rencana kegiatan jangka pendek yang dilaksanakan selama 2 bulan. Seperti apa bentuknya? Bapak Ibu boleh lihat template-nya seperti ini. Di sini ada nomor, ada kegiatan, ada tahapan kegiatan, ada waktu pelaksanaan, bagaimana risikonya, bagaimana cara mengatasi risiko. Ada kolom keterangan di sini, Bapak Ibu boleh menyampaikan dengan output atau apalah disebutnya. Saya akan mendemonstrasikan salah satu kegiatan yang ini mungkin dilakukan oleh seluruh peserta baik PKP ataupun PKA. Saya coba simulasikan ya. Kegiatan yang pertama contoh misalkan. Kegiatannya adalah membentuk tim efektif. Ya, membentuk tim efektif itu tahapan kegiatannya kira-kira seperti apa? Ya, kalau saya ibaratkan dari mulai rapat persiapan, rapat lanjutan sehingga dengan membuatkan SK tim. Nanti boleh Bapak Ibu silahkan dimodifikasi ada berapa tahapan kegiatannya, bisa 3, bisa 4, atau bisa lebih. Ya. Kaitkan dengan waktu pelaksanaan selama 2 bulan. Ya, kira-kira minggu ke-1 lah atau kedua di bulan Oktober. Kemudian kira-kira selama melaksanakan kegiatan itu atau tahapan kegiatan tersebut, apa risikonya? Risiko yang dihadapi ketika kita menyelenggarakan rapat itu seperti apa? Ya mungkin kalau dalam kondisi sekarang rapat terkendala dengan COVID-19, banyak peserta atau banyak pegawai yang melaksanakan WFH. Nah, bagaimana cara mitigasi risikonya? Saya kira Bapak Ibu sudah paham semuanya. Bisa menggunakan rapat melalui Zoom ataupun dengan WA. Begitu, ini sangat simpel sekali. Nah, tahapan-tahapan ini sudah bisa menjawab daripada indikator keberhasilan Bapak Ibu untuk merancang aksi perubahan. Ada kegiatan, ada tahapan kegiatan, ada risiko dan bagaimana cara mitigasi risiko. Uraikan ke bawah ada beberapa kegiatan, bisa 5, bisa 6, ataupun bisa lebih daripada yang saya sampaikan tadi. Apa bentuknya dari hasil tersebut? Ya, silakan ada notulen ataupun notulen rapat ataupun nanti SK bentuk dari hasil kegiatan membentuk tim efektif. Ya, ini rancangan. Nanti pada pelaksanaannya laporan Bapak Ibu ini menjadi dokumen ya. Dokumennya adalah notulen rapat dan SK menjadi eviden untuk pelaksanaan laporan nanti. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah langkah keempat.
Bapak Ibu diwajibkan untuk mengidentifikasi sumber daya organisasi. Ya, siapa saja, ada tim kerja, ada jejaring kerja. Sudah kemarin dalam pelajaran sudah disebutkan harus seperti apa. Ya, nah kemudian ada membentuk tim. Wah, tim kita tim siapa? Ada tim eksternal dan tim internal. Silakan nanti dimodifikasi siapa itu tim eksternal dan siapa tim Bapak dan Ibu yang masuk ke dalam tim internal. Ya. Kemudian bagaimana cara mengelola stakeholder? Wah, ini kan kemarin sudah di kita petakan. Nah, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu supaya tidak lupa. Nah, tidak lupa dari bagaimana 4 kuadran ini Bapak Ibu mensimulasikan siapa yang berada di promoters, siapa yang berada di laten, siapa yang berada di depender. Silakan Bapak Ibu sudah mulai dipetakan. Nah, kemudian tidak terlalu banyak, saya kira tidak terlalu panjang, dan Bapak Ibu nanti tinggal dinaratifkan sesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Yang pertama, bagaimana Ibu dengan pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan bagaimana maksud dan tujuan. Kemudian yang keduanya ada juga bagaimana cara menganalisis tadi sudah ya. Kemudian dimasukkan lagi dengan profil organisasi. Dan yang terakhir Bapak Ibu tinggal masukkan tadi tuh ya di langkah yang ada bagannya itu. Sudah selesai. Oke? Sekarang paham ya? Oke, siap. Oke, kalau begitu terima kasih. Selamat mencoba.